Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Latihan 6. Nomor 1. Alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah: A. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. B. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. D. A, B dan C benar. Nomor 2. Pihak yang membayar biaya perkara dalam perkara tata usaha negara adalah: A. Penggugat. B. Tergugat. C. Pihak yang dikalahkan. D. A, B dan C salah. Nomor 3. Dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan kepada tergugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka: A. Keputusan tata usaha negara yang disengketakan masih tetap berlaku. B. Keputusan tata usaha negara yang disengketakan tidak berlaku lagi. C. Keputusan tata usaha negara yang disengketakan gugur. D. Keputusan tata usaha negara yang disengketakan menjadi batal demi hukum. Nomor 4. Apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa: A. Pemutasian. B. Penurunan jabatan. C. Pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. D. Pemecatan. Nomor 5. Jangka waktu untuk mengirimkan salinan putusan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada penggugat dan tergugat adalah dalam tempo: A. 1 hari. B. 2 hari. C. 3 hari. D. 4 hari. Nomor 6. Jangka waktu untuk mengajukan peninjauan kembali adalah: A. 30 setelah putusan kasasi diberitahukan secara resmi kepada para pihak oleh pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. B. 60 setelah putusan kasasi diberitahukan secara resmi kepada para pihak oleh pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. C. 90 setelah putusan kasasi diberitahukan secara resmi kepada para pihak oleh pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. D. 180 hari untuk alasan kekeliruan atau kehilafan yang sangat nyata dari hakim dalam memutus perkara. Nomor 7. Jangka waktu bagi termohon peninjauan kembali untuk mengajukan kontra memori peninjauan kembali setelah pemberitahuan secara resmi memori peninjauan kembali oleh jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara adalah: A. 15 hari. B. 20 hari. C. 25 hari. D. 30 hari. Nomor 8.
Pihak yang tidak boleh mengajukan gugatan terhadap putusan tata usaha negara adalah: A. Warga negara Indonesia. B. Warga negara asing. C. Badan hukum perdata. D. Perseroan terbatas. Nomor 9. Yang menjadi objek gugatan dalam gugatan perkara tata usaha negara adalah: A. Keputusan Bupati. B. Keputusan Wali Kota. C. Keputusan Gubernur. D. A, B dan C benar. Nomor 10. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara, salah satu pihak yang menjadi penggugat adalah: A. Perwakilan negara asing. B. Badan hukum asing. C. Badan perwakilan hukum asing. D. Instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 11. Pihak tergugat dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum adalah: A. Gubernur. B. Bupati. C. Wali Kota. D. A, B dan C benar. Nomor 12. Petitum gugatan dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum adalah: A. Ganti rugi material. B. Ganti rugi imaterial. C. Penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah. D. Ganti rugi material dan imaterial. Nomor 13. Jangka waktu pengajuan gugatan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sejak diumumkan dapat diajukan kepada pengadilan dalam waktu: A. 30 hari. B. 45 hari. C. 60 hari. D. 75 hari. Nomor 14. Gugatan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, apabila diajukan oleh advokat harus dilampiri: A. Bukti pendahuluan. B. Surat kuasa khusus. C. Kartu advokat. D. A, B, dan C benar. Nomor 15. Panitera wajib melakukan penelitian administratif gugatan dan memeriksa alat bukti yang pendahuluan yang mendukung gugatan berupa: A. Fotokopi penetapan lokasi yang menjadi objek gugatan, dalam hal penggugat telah memperoleh surat penetapan tersebut. B. Fotokopi alat bukti surat untuk membuktikan penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah. C. Daftar calon saksi dan atau ahli, dalam hal penggugat bermaksud mengajukan saksi dan atau ahli. D. A, B dan C benar. Nomor 16. Dalam hal berkas gugatan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dinilai belum lengkap,
panitera memberitahukan penggugat tentang kelengkapan gugatan yang harus dipenuhi, dan penggugat harus melengkapinya dalam waktu paling lama. A. 7 hari sejak pemberitahuan berkas kurang lengkap. B. 8 hari sejak pemberitahuan berkas kurang lengkap. C. 9 hari sejak pemberitahuan berkas kurang lengkap. D. 10 hari sejak pemberitahuan berkas kurang lengkap. Nomor 17. Apabila gugatan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum belum lengkap, maka gugatan A. gugur. B. Tidak dapat diajukan gugatan baru. C. Perkara kedaluwarsa. D. Dapat diajukan kembali dengan gugatan baru yang disertai dengan kelengkapan berkas. Nomor 18. Panggilan sidang kepada para pihak perihal gugatan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum harus sudah dikirim kepada penggugat, tergugat atau kuasanya dalam jangka waktu A. 3 hari sebelum persidangan. B. 4 hari sebelum persidangan. C. 5 hari sebelum persidangan. D. 6 hari sebelum persidangan. Nomor 19. Panggilan sidang ditandatangani oleh panitera atau panitera pengganti selain disampaikan secara langsung oleh jurusita atau jurusita pengganti, dapat juga disampaikan atau melalui A. telepon. B. faksimili. C. surat elektronik atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian atau pengiriman. D. A, B dan benar. Nomor 20. Salah satu proses dalam sengketa tata usaha negara yang tidak dilalui dalam gugatan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum adalah A. pembuktian. B. jawaban. C. proses dismisal. D. putusan. Bagi yang telah menonton dengan like dan subscribe channel ini, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih.